Soal ini berkaitan tentang KPK ya. KPK dalam bentuk soal cerita. Oke, kita baca soalnya. Anto mengunjungi perpustakaan setiap 2 hari sekali. Bayu mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali. Dan Citra mengunjungi perpustakaan setiap 4 hari sekali. Jika pada hari Senin mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, maka mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi pada hari. Nah, berarti pertama-tama ini kita harus mencari tahu terlebih dahulu KPK dari 2, 3, dan 4. Oke, kita akan hitung ya. KPK dari 2, 3, dan 4. Oke, kita bagi 2 dulu ya. Kita bagi 2 dulu. Oke, 2 bagi 2 sama dengan 1. 3 bagi 2 sama dengan, nggak bisa ya, kita tulis 3. 4 bagi 2 sama dengan 2. Dibulatkan tidak? Tidak ya, karena 3 tidak bisa dibagi 2. Oke, sekarang bagi 2 lagi karena masih ada yang bisa dibagi 2. 1 bagi 2, 1 ya. Karena nggak bisa, 3 bagi 2 nggak bisa, tulis 3. 2 bagi 2, 1. Oke, dibulatkan tidak? Tidak, karena ada yang tidak bisa dibagi 2. Oke, di sini masih adakah yang bisa dibagi 2? Nggak ada ya. Berarti maju ke angka 3. Oke, kita bagi 3. 1 bagi 3, 1. Karena nggak bisa, 3 bagi 3 sama dengan 1. 1 bagi 3 nggak bisa, maka ini 1. Nah, berarti ini sudah selesai perhitungan KPK-nya. Maka kita bisa peroleh KPK-nya itu 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. Berarti 2 pangkat 2 kali 3. Oke, 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Kali 3 itu sama dengan 12. Nah, berarti mereka, Anto, Bayu, dan Citra akan mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama itu setiap 12 hari sekali. Nah, pada hari Senin mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, berarti kita harus hitung 12 hari dari hari Senin ya. 12 hari dari hari Senin. Oke, hari Senin kita hitung dari hari Senin, lalu kita hitung sampai 12 hari gitu ya. Oke. Nah, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, kan tadi mereka ke perpustakaannya kan bersama-samanya hari Senin. Berarti 12 hari kemudian itu hari apa? Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik lagi ke sini. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka akan jatuh di hari Sabtu. Nah, berarti ini jawabannya adalah hari Sabtu yang C. Nah, seperti itu. Nah, soal ini berkaitan tentang FPB. Kenapa FPB? Karena di sini tidak berkaitan tentang waktu, maka harus kita selesaikan dengan cara FPB. Oke, kita baca dulu soalnya. Jaka membagikan 36 buku, 72 pulpen, dan 108 pensil kepada siswa-siswanya. Jika setiap siswa menerima buku, pulpen, dan pensil sama banyak dan merata, nah maka banyaknya siswa yang mendapatkan bagian adalah, maka kita harus mencari tahu FPB dari 36, 72, dan 108. Oke, kita akan bagi 2 terlebih dahulu ya, karena ada yang bisa dibagi 2. Oke, 36 bagi 2 itu sama dengan 18. Oke, 72 bagi 2 itu sama dengan 36. Oke, lagi 108 dibagi 2 itu sama dengan 54. Nah, karena 36, 72, dan 108 bisa dibagi 2, maka 2-nya kita dibulatkan. Oke, sekarang kita bagikan lagi, masih bagi 2 karena bisa dibagi 2 ya. Ada yang bisa dibagi 2. Oke. 18 bagi 2 sama dengan 9. 36 bagi 2 sama dengan 18. Oke, 54 bagi 2 sama dengan 27. Karena 3-3-nya bisa dibagi 2, maka 2-nya kita bulatkan. Oke, sekarang kita bagi
Masih adakah yang bisa dibagi 2? Masih ya, berarti bagi 2. Oke, 9 bagi 2 nggak bisa ya, maka tulis 9. 18 bagi 2 sama dengan 9. 27 bagi 2 sama dengan 27, karena nggak bisa, berarti 2-nya tidak usah dibulatkan. Oke, masih adakah yang bisa dibagi 2? Nggak ada ya, berarti maju ke angka 3. Betul, 9 bagi 3 sama dengan 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. 27 bagi 3 sama dengan 9. Karena 3-3-nya bisa dibagi 3, maka 3-nya kita bulatkan. Nah, seperti itu. Oke, ini masih dibagi 3 ya, karena ada yang bisa dibagi 3. Oke, kita bagi 3, berarti 3 bagi 3 sama dengan 1, 3 bagi 3 sama dengan 1, 9 bagi 3 sama dengan 3. Karena 3-3-nya bisa dibagi 3, maka kita bulatkan 3-nya. Oke, berarti sekarang kita lihat di sini sisanya angkanya 113. Nah, berarti dibagi, masih ada yang bisa dibagi 3 ya, berarti bagi 3. Oke, 1 bagi 3 nggak bisa 1, 1 bagi 3 nggak bisa 1, 3 bagi 3 sama dengan 1, berarti udah selesai ini perhitungannya. Nah, 3-nya nggak usah dibulatkan karena ada yang tidak bisa dibagi 3. Oke, berarti FPB itu hanya yang dibulatkan saja, berarti 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, ini FPB-nya berarti karena 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2, 4. Dikali 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti 4 kali 9 sama dengan 36. Nah, berarti di sini jawabannya adalah 36. Berarti jawabannya yang C. Nah, seperti itu. Soal ini berkaitan tentang satuan panjang ya. Nah, kita baca. Rara membeli pita panjang 1,5 meter. Digunakan ibu untuk menghias meja sebanyak 7,5 desi. Karena digunakan maka dikurang ya. 1,5 meter dikurang 7,5 desi. Kemudian Rara memberikan sebanyak 7 desi kepada adiknya. Karena diberikan maka dikurangi lagi ya, dikurang 7 dm. Nah, pertanyaannya adalah sisa pita Rara adalah, nah di sini ABCD-nya harus dalam bentuk senti, maka harus kita ubah ke senti. Nah, di sini sudah menjadi bilangan desimal semua, berarti ini sudah aman ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, lihat di sini rumus satuan panjang itu ada tangga, di mana tangganya ini bisa disingkat kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir. Nah, di sini syaratnya adalah jika naik tangga maka komanya ke kiri. Jika turun tangga maka komanya ke kanan. Oke, maksudnya bagaimana? Kita langsung saja ke soalnya ya. Nah, di sini kan yang pertama adalah kita harus mengubah 1,5 meter kita ubah ke dalam senti ya. 1,5 meter kita ubah ke dalam senti. Berarti dari meter ke senti. Oke. Kita lihat di tangganya dari meter ke senti. Nah, berarti naik atau turun tangga? Turun ya. Kita hitung turun berapa tangga? 1, 2. Turun 2 tangga. Karena turun maka komanya ke kanan. Ke kanan berapa kali tadi? 2 kali. Nah, tadi kan 1,5 ya. 1,5. Komanya ke kanan 2 kali. Nah, berarti karena komanya asalnya di sini maka ke kanan 2 kali 1, 2. Nah, di sini di tengah-tengah koma antara ini dan ini itu tidak ada angka, maka kita tambahkan 0. Karena komanya berakhir di sini maka ini tidak dianggap komanya. Ini juga tidak dianggap. Maka hasilnya sama aja dengan 150. Nah, berarti ini sama aja dengan 150 senti. Nah, sekarang 7,5 desi kita jadikan ke senti. Oke, 7,5 desi ke senti. Dari desi ke senti itu turun ya. Turun berapa tangga? 1. Nah, berarti karena turun maka komanya ke kanan berapa kali? 1 kali. Kan tadi 7,5 ya. Nah, berarti 7,5 komanya ke kanan 1 kali. Nah, berarti karena komanya asalnya di sini ke kanan 1 kali 1.
Nah, berarti ini komanya yang di sini itu tidak dianggap, maka sama aja dengan 75. Nah, berarti sama aja dengan 75. Seperti itu. Nah, yang terakhir 7 desi kita jadikan ke senti. Oke. Dari desi ke senti itu turun satu tangga, karena turun maka komanya ke kanan satu kali. Karena di sini 7 desi, maka 7 itu sama aja dengan 7 koma gitu ya. Nah, tadi kan komanya ke kanan satu kali, berarti komanya karena di sini berarti 1. Nah, berarti di sini ada space, ada ruang. Nah, ini kita bisa tambahkan dengan angka 0. Nah, koma yang terakhir kan di sini ya. Koma yang terakhir kan di sini. Nah, berarti koma yang di sini itu tidak dianggap, maka harus kita hapus. Berarti sama aja dengan 70 gitu ya. Nah, berarti ini sama aja dengan 70. Nah, berarti kalau kita tuliskan kembali ini 150 dikurang 75 dikurang 70, karena sudah dalam senti semua, berarti langsung kita hitung saja. 150 dikurang 75 itu sama dengan 75. 75 dikurang 70 sama dengan 5. Berarti jawabannya sama dengan 5, yang D. Nah, seperti itu. Soal ini berkaitan tentang perbandingan. Nah, kita baca soalnya. Umur Anissa berbanding umur Lani adalah 2:3. Berarti Ibu istilahkan di sini A banding L sama dengan 2:3. Oke. Umur Lani berbanding umur Fahri sama dengan 2:5. Berarti Lani L banding Fahri F, L banding F sama dengan 2:5. Nah, di sini diketahui umur Lani adalah 12 tahun. Berarti UL atau umur Lani sama dengan 12 tahun. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa umur Anissa dan berapa umur Fahri. Oke, kita hitung dari umur Anissa terlebih dahulu. Nah, kita untuk umur Anissa, untuk mencari umur Anissa kita pakai perbandingan yang ini. Kenapa tidak yang ini? Nah, karena di sini tidak ada perbandingan Anissa, jadi maka tidak boleh kita gunakan. Maka kita gunakan yang ini. Karena yang ditanyakan umur Anissa, maka 2 per. Nah, yang diketahui adalah umur Lani, dan umur Lani itu perbandingannya 3, berarti 2:3, 2/3 dikali 12. Nah, ini tinggal kita coret saja. 12 dengan 3 itu bisa dicoret, dua-duanya bisa dibagi 3. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 sama dengan 4. Nah, ini tinggal kalikan 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, berarti umur Anissa sama dengan 8 tahun. Nah, sekarang kita akan cari umur Fahri. Nah, di sini umur Fahri kita gunakan perbandingan yang ini, karena perbandingan Fahri ada di sini ya. Karena yang ditanyakan perbandingan umur Fahri, maka di sini kita tulis perbandingannya 5 per yang diketahui adalah umur Lani, maka kita gunakan perbandingan Lani 2 ya. 5 per 2 dikali 12 tahun. Oke, ini tinggal kita coret saja. 12 sama 2 itu bisa dicoret karena dua-duanya bisa dibagi 2. Oke, 2 bagi 2 1, 16 bagi 2 6. Nah, berarti ini tinggal kita kalikan 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, berarti umur Fahri adalah 30 tahun. Berarti jawabannya adalah 8 dan 30 tahun. Nah, berarti jawabannya yang B. Nah, seperti itu.